Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Garden Channel. Nah guys, kali ini saya akan mengupas tentang perbatasan Kabupaten Kediri dan Tulung Agung. Ya, itu biasanya tempat wisata guys untuk penduduk lokal. Gimana keseruannya dan ada sejarah apa di sana? Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dulu guys yang belum subscribe. Dan kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like-nya. Oke? Untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, jangan lupa kemana-mana menggunakan masker dan cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, oke? Let's go! Tugu perbatasan Tulung Agung Kediri. Berikut ini maps atau petanya ya guys. Jarak yang ditempuh dari rumah ke lokasi kurang dari 1 km atau 5 menit dengan menggunakan sepeda guys. Saya menggunakan sepeda dikarenakan sekalian olahraga. Tapi kok olahraga siang-siang ya guys? Gapura yang kita lihat sendiri adalah gapura perbatasan antara Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Kediri di Jalan Raya Ngantru. Gapura ini sekaligus menjadi tanda selamat datang di Kabupaten Tulung Agung. Jika kalian dari Kabupaten Kediri, serta gapura tanda selamat jalan jika Anda dari Kabupaten Tulung Agung menuju ke arah Kabupaten Kediri. Tidak jauh dari gapura perbatasan ini berjarak 1 sungai, kalian akan mendapati gapura selamat datang di Kabupaten Kediri. Gapura ini mungkin pernah Anda lihat ketika Anda sedang bepergian ke Surabaya lewat Kediri naik bis, karena pada jalan ini merupakan jalan raya yang dilewati bus dari dan ke Tulung Agung. Kita masih belum tahu guys oleh siapa dan kapan gapura perbatasan itu dibangun serta dipugar. Yang jelas sudah puluhan tahun yang lalu gapura ini sudah berdiri di sana untuk memberi tanda batas secara administrasi antara Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Kediri di Jalan Raya Ngantru. Guys, nah di Kabupaten Tulung Agung banyak tempat-tempat menarik guys. Oke, di antaranya ini, walaupun kelihatannya sederhana, tapi ini desa pojok, rata-rata anak muda, anak kecil, dan ibu-ibu semua biasanya kalau weekend itu mainnya ke sini guys, ke perbatasan Kota Pojok Tulung Agung. Yang belum pernah ke sini, kalian bisa langsung ke sini ya guys, deket kok. Mapnya tadi sudah saya kasih tahu ya, mapnya seru pokoknya, oke? Desa Pojok merupakan desa terluas di Kecamatan Ngantru, letaknya sekitar 12 km dari Kota Tulung Agung atau sekitar 142 km dari Kota Surabaya. Letaknya cukup strategis karena menghubungkan jalur Surabaya, Tulung Agung, serta jalur alternatif Kediri, Blitar, Malang. Hampir setiap hari banyak lalu lalang kendaraan bermotor lewat di desa ini. Berbatasan dengan Kabupaten Kediri di utara dan Blitar di timur membuat wilayahnya sangat digemari banyak orang.
Sekitar 80% penduduk yang ada di desa ini bekerja sebagai petani. Sisanya pedagang 10,98%, pegawai 2,97%, dan lain-lain 6,5%. Untuk perbatasan dari Desa Pojo sendiri guys, dari timur Desa Stonorjo Kediri dan Desa Jaten Blitar, di arah selatan Desa Purjo dan Desa Pulerejo, barat Desa Banjarsari dan Desa Purjo. Desa Pojo terdiri dari 6 dusun, 1 Bangle, 2 Pojo, 3 Delangkup, 4 Sumber, 5 Genengan, 6 Ngadirjo. Desa Pojo adalah desa yang terluas se-Kecamatan Ngantru dan merupakan desa pintu masuk dan wajah pertama masuk kota Tulung Agung. Desa Pojo banyak usaha unggulan, ada ternak kambing, budidaya gurame, budidaya ikan koi, dan produk lain emping, linjo, es sari tebu, dan kuliner-kuliner lain seperti sompil mercon, tahu lontong Pojo, dan mayoritas penduduknya muslim. Sangat potensi untuk pengembangan di berbagai macam. Nah guys, ini dari sana itu Kediri, dan di arah sini adalah arah Tulung Agung ya guys. Nah guys, di sini adalah rumah masa depan guys. Kalau dari arah Tulung Agung itu ada sebelah kanan sebelum perbatasan. Ya guys, ini kita lihat penampakannya di sana. Oh no. Ini adalah Tugu Selamat Datang di Kota Tulung Agung guys. Ya. Wilayah Kabupaten Tulung Agung menurut klasifikasi iklim Köppen beriklim tropis basah dan kering dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Tulung Agung berlangsung pada periode November hingga April, dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 270 mm per bulan. Sedangkan musim kemarau berlangsung pada periode Mei hingga Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus yang curah hujan bulanannya kurang dari 20 mm per bulan. Nah, ini adalah perbatasannya ya guys. Jembatan Pojo namanya guys. Di sana adalah Kabupaten Kediri yang berbatasan langsung dengan Tulung Agung. Suhu udara di wilayah Tulung Agung bervariasi antara 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan tahunan di wilayah Tulung Agung berkisar pada angka 1400 sampai 1800 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90 sampai 120 hari hujan per tahun.
Nah guys, sekarang kita sedang berada di Kabupaten Kediri guys, karena yang memisahkan adalah jembatan ya guys. Ini jembatannya. Tulung Agung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulung Agung berada di Kecamatan Tulung Agung. Tulung Agung terkenal sebagai salah satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia dan terletak 154 km barat daya kota Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Ada dua versi nih guys, cerita dalam penamaan nama Kabupaten Tulung Agung. Saya akan kutip sedikit aja ya guys. Versi pertama adalah nama Tulung Agung dipercaya berasal dari kata pitulungan agung, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti pertolongan yang agung. Nama ini berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari Gunung Wilis bernama Joko Baru mengeringkan sumber air di Ngerowo, Kabupaten Tulung Agung tempo dulu, dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi dari sebuah pohon enau atau pohon aren. Joko Baru dikisahkan sebagai seorang pemuda yang dikutuk menjadi ular oleh ayahnya. Orang sekitar kerap menyebutnya dengan Baru Klinting. Ayahnya mengatakan bahwa untuk kembali menjadi manusia sejati, Joko Baru harus mampu melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis. Namun malang menimpanya karena tubuhnya hanya kurang sejengkal untuk dapat benar-benar sempurna. Alhasil Joko Baru menjulurkan lidahnya. Di saat yang bersamaan, ayah Joko Baru memotong lidahnya secara ajaib. Lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini dipercaya sebagai gaman atau senjata sakti mandraguna. Tombak ini masih disimpan dan dirawat hingga saat ini oleh masyarakat sekitar. Ini yang mengarah ke Tulung Agung, Jawa Timur ya guys. Ini yang mengarah ke Kediri, Kabupaten Jawa Timur, oke? Nah, sedangkan versi kedua, nama Tulung Agung berasal dari dua kata, tulung dan agung. Tulung artinya sumber yang besar, sedangkan agung artinya besar. Dalam pengertian berbahasa Jawa tersebut, Tulung Agung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelum dibangunnya bendungan Niyama di Tulung Agung Selatan oleh pendudukan tentara Jepang, di mana-mana di daerah Tulung Agung hanya ada satu sumber air saja pada masa lalu. Karena terlalu banyaknya sumber air di sana, setiap kawasan banyak yang tergenang air, baik musim kemarau maupun musim hujan. Dugaan yang paling kuat mengenai etimologi nama kabupaten ini adalah versi kedua. Penamaan nama ini dimulai ketika ibu kota Tulung Agung mulai pindah ke tempat sekarang. Sebelumnya ibu kota Tulung Agung bertempat di daerah Kalangbret dan diberi nama Kadipaten Ngerowo, atau Ngerowo juga berarti sumber air. Perpindahan ini terjadi sekitar tahun 1901 Masehi. Tetap saksikan terus Gyartin Channel ya guys, karena di sini Gyartin Channel mengupas dari sisi yang berbeda ya. Oke. Sebelum lanjut atau sebelum berakhir, mohon dibantu subscribe-nya ya guys. Kalian bila suka bisa klik tombol like dan kalian bisa share video ini kalau kalian merasa bermanfaat ke teman-teman, oke? Saksikan terus Gyartin Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.